Bapak mau melihat kesadaran masyarakat kita itu gimana? Ya, jadi begini, kalau memang kita lihat bahwa masyarakat itu memang perlu untuk diberikan edukasi mengenai tenaga listrik. LIT itu bisa mengeluarkan SLO apabila pemasangan pembangunnya melalui biro teknik atau perusahaan yang mempunyai izin usaha penunjang tenaga listrik. Untuk kita mengetahui dan itu apakah kita dapat subsidi atau tidak, itu dari NIK ya, NIK pemohon. Nah, NIK itu nanti dicek dulu, ya. Dicek apakah masuk gitu kan kategori subsidi atau tidak. Kan? Nah, dimohonkan seperti itu. Nah, LIT baru bisa. Tapi kalau misalnya Bapak nih pasang nih listrik, pasang listrik sendiri, memasang sendiri, ya, memasang instalasi sendiri, itu kan. Nah, Bapak mencari LIT. Nah, Bapak cari, misalnya ketemu nih LIT-nya, misalnya A. Nah, Bapak, saya mau bikin SLO. Nah, seharusnya, gitu kan, LIT ini menanyakan, nah, Bapak dipasang, dibangun oleh siapa? Nah, inilah memang perlu apa ya? Edukasi bersama, ya. Bapak dipasang oleh siapa? Gitu kan? Bapak pasang, oh saya pasang sendiri. Misalnya. Nah, ini LIT ini akan memberitahu, oh tidak bisa Pak, harus melalui perusahaan atau biro teknik yang memiliki izin usaha penunjang tenaga listrik. Nah, siapa itu? Nah, itu nanti diarahkan, gitu kan? Masuk ke si Ujang Gatrik, gitu kan? Kalau dulu mah belum ada, paling kantornya, gitu kan? Oh, berarti Pak Rani kalau instalasinya bukan sama orang teknik lah ya, misalkan yang mempunyai legalitas, terus sama pribadi atau misalkan tetangga bisa lah pasang, berarti Alita nggak bisa mengeluarkan, Tidak bisa, tidak bisa ya? tidak bisa, Oh, tidak bisa karena itu dipasang itu sesuai dengan regulasi harus melalui perusahaan yang mempunyai dan mempunyai tenaga teknik pemasangan yang mempunyai SKPPK, gitu kan. Jadi begini, di satu perusahaan ketenaga listrikan itu di dalamnya itu ada namanya penanggung jawab teknik, ada tenaga teknik. Ya. Nah, nanti seperusahaan itu ketika Bapak melakukan permohonan di Suljan Gatri, masuk ke perusahaan itu, nanti perusahaan memverifikasi. Nah, nanti setelah verifikasi data Bapak, nah nanti ditugaskan terhadap tenaga teknik. Nah, tenaga teknik inilah yang memasang, gitu kan. Nah, tenaga teknik ini nanti lapornya ke siapa? Ada namanya penanggung jawab teknik. Nah, ini nanti yang memverifikasi, memvalidasi hasil dari kerja tenaga teknik ini, gitu kan. Apakah sudah sesuai atau belum, gitu kan. Nah, kalau sudah sesuai, nah nanti disahkan, di-generate oleh perusahaan. Nah, muncul namanya nomor identitas instalasi. Nah, baru bisa ke LIT. Untuk semua daya gitu teh, untuk Semua daya, mulai dari mulai 400. terkecil sampai terbesar. Terus si SLO sama NIDI ya, SLO sama NIDI-nya itu diberikan terhadap pemohon atau Harus diberikan terhadap pemohon. si pemohon harus memiliki? Ya, nanti pemohon memiliki itu. Tapi banyak pemohon kayaknya yang belum memiliki SLO kayaknya, yang sudah terpasang gitu. Mungkin, Kayaknya gitu. mungkin juga. Nah, ini kan memang menjadi PR bersama kalau begitu kan. Kalau memang ternyata SLO-nya tidak menerima, berarti kalau NIDI itu
nanti ada di si Ujang Gatrik dengan 10 akun pemohon itu sudah ada di situ, tinggal dibuka saja sudah ada gitu kan. Saya menganalogikannya gini Pak, kalau kita memasang listrik nih dengan prosedur yang sudah ada, dengan waktu yang memakan waktu berhari-hari kan itu sampai nyala, kemudian tiba-tiba ada oknum bandel misalnya yang mau cepat-cepat nih nyala. Nawarin misalkan. Saya menganalogikannya dia itu pakai jalan dapur. Nah, ketika mau masuk ke dapur, tentu kan kita masuk pintu nih. Nah, mesti ada yang bukain pintu tersebut. Ya, Benar nggak sih? secara pasti kan kita juga tidak tahu ya seperti apa percepatan yang mereka lakukan, gitu kan. Tapi kita usahakan cepat pun tetap membutuhkan waktu, gitu kan. Memang prosedurnya seperti itu juga sudah cepat ya, kalau melalui prosedur, gitu kan. Nah, ketika ada yang lebih cepat, nah mungkin ya hebat juga ya sebetulnya nanti itu kan. Ya hebat kan, misalnya taruhlah 2 hari bisa langsung gitu kan. Ya. Ya seperti apa itu kan kita juga tidak memahami itu gitu kan, tidak memahami. Justru kalau memang sesuai dengan prosedur, ya misalnya 2 hari ini bisa sampai PLN bisa jalan. Justru kita ingin belajar terhadap mereka. Gitu kan, tahu dong, kasih tahu dong, gitu kan. Kita juga ingin belajar terhadap mereka, seperti apa mereka itu bisa cepat seperti itu. Tolong kasih kisi-kisinya, gitu kan. Kita kan juga mau, kita juga ingin melayani masyarakat secepat mungkin, gitu ya. Tapi tidak mau juga kita melanggar atau men-skip ya apa yang menjadi prosedur kan gitu. Nah, ya memang kan banyak lah ya, sudah tidak menjadi ini lagi ya, sudah umum lah ya dengan pengen cepat segala macam gitu kan. Justru saya ingin belajar terhadap mungkin ya atau orangnya atau perusahaannya yang bisa secepat itu. Justru saya ingin belajar seperti apa cara kerja mereka gitu kan, sehingga bisa cepat gitu kan. Mau berguru ya Pak? Mau berguru, terus terang saya mau berguru seperti apa nih kan gitu. Mungkin bisa dicariin kan. Sekarang gini, pemohon itu kan bukan artinya kita tinggal nyebrang ya, atau tetangga ya kan ada perjalanan ya ada perjalanan gitu kan. Nah, apakah memang pakai super gitu kan, bisa langsung kan, sehingga waktunya yang harus ditempuh misalnya 2 jam hanya dengan 5 menit kan gitu. Terus misalnya masang dengan jangka waktu misalnya 2 jam bisa jadi 10 menit nah gitu kan, dengan berkas yang harus dilaporkan kan. Nah, itu kita harus, kalau memang yang mereka lakukan itu sesuai dengan prosedur, saya ingin belajar. Tapi kemungkinan mereka itu sesuai prosedur, kemungkinan terjadi atau sudah terjadi atau sudah jadi kebiasaan Pak Roni hal-hal seperti itu? Mungkin karena ada kesempatan ya, gitu kan. Ada yang memberikan kesempatan gitu ya? Ya, saya bilang mungkin ada kesempatan ya, diberi atau tidak itu kita juga tidak tahu kan. Apakah mereka diberi kesempatan atau mereka mengambil kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada celah untuk itu mungkin ya. Tapi kalau dengar prosedur tadi yang dibilang sama Bapak, rasanya kan jadinya nggak mungkin mereka sesuai prosedur. Harusnya logikanya gitu, benar nggak? Berarti kalau saya bilang kecurangan misalnya, bisa teridentifikasi itu sebuah kecurangan atau enggak? Kalau secara bisnis ya jelas kita akan terkalahkan gitu kan.
karena dengan cepatnya itu, gitu kan. Ya makanya ini masyarakat yang harus diedukasi. Ya. Apakah memang butuh cepat atau memang harus selamat? Nah itu. Nah ini adalah tugas kita bersama, gitu kan. Harus mengedukasi itu, gitu kan. Jadi jangan ini Cepat kan. Jadi begini, cepat ada yang melayani, Ya, kan? ya, Lambat ada yang melayani. Nah ini kan yang menjadi pilihan. Nah seharusnya kan masyarakat tidak ada pilihan. iya, Seharusnya begitu. Nah, bagaimana itu membuat masyarakat menjadi tidak ada pilihan, gitu kan? Jadi pilihan masyarakat itu harus di keselamatan ya yang dipikirkan. Itu berarti kesempatan atau ada celah-celah yang memang gitu kan yang tadi apakah mereka tidak sesuai dengan prosedur ya itu yang harus kita minimalisir. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Berarti kita harus bersama-sama stakeholder ketenaga listrikan harus berjuang bersama. Gitu kan dari mulai pemegang pemasang pembangun, LIT, PLN, kita harus duduk bersama. Gitu kan. untuk mencari solusi dari Ya harus mencari solusi di mana kah ini kok bisa begitu. Justru kalau misalnya memang ternyata oh iya saya cepat sesuai dengan prosedur, ya kita harus berguru pada bagus itu. mereka gitu kan. Kita harus berguru oh seperti itu ya gitu kan misalnya kan itu. Tapi kalau misalkan sekarang kan hadir mobile PLN ya, Tuh. meminimalisir tingkat itu atau masih ada gitu celah-celah untuk itu? Itu merupakan upaya juga ya. Apa ya? Kalau menurut saya salah satu upaya untuk meminimalisir itu. Sehingga diarahkanlah untuk di mobile PLN. Sehingga tidak terlalu banyak bertemu ya, tidak terlalu banyak orang ya. Misalnya misalnya si A, si B, si C yang memang tidak memiliki kapasitas di situ. Nah, maka ada si ujang gatri. Nah, sehingga kan si pemohon cukup di rumah saja. Gitu kan? Cukup di rumah. Nah, cukup di rumah, tinggal ke si ujang gatri. Kan tidak perlu kemana-mana. Nanti kita hubung, kita yang datang. Ataupun nanti melalui per telepon juga. Untuk pembayaran kan tidak usah datang. Bisa via transfer. Iya. Gitu kan? Bisa lewat Indomaret untuk ke PLN gitu kan. Bisa M-Banking, bisa. Ini sebetulnya sangat mudah untuk sekarang ini kan. Sangat mudah. Ya yang tadi kembali lagi. Harus mengedukasi gitu kan. Jangan masyarakat jangan ingin cepat gitu kan. Tapi pikirkanlah keselamatan kan banyak ya terjadi kebakaran pasar ya rumah tinggal rata-rata kan terjadi korsleting listrik gitu kan korsleting listrik. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah mungkin kan gitu kan dari pemasangan atau bisa aja akibat dari binatang misalnya dari tikus dari apa kan. Nah itu kan yang harus diminimalisir gitu kan kejadian kan misalnya oh ternyata di sini banyak misal gitu kan di rumah ini mau pasang listrik. Nah setelah kita ke sana ternyata nih banyak misalnya binatang pengganggu misalnya kan oh di sana banyak tikus itu kan. Nah berarti bagaimana kita harus memasang gitu kan supaya terlindungi kan gitu. jadi solusi dari kendala. Iya betul. Kita pun kan melihat apa sih yang akan ada kendala atau tidak sih di lokasi si pemohon itu, konsumen itu gitu kan. Kalau misalnya kita dilihat nih, oh ternyata banyak tikus kan itu. Nah, bagaimana cara supaya kita memasang listrik, meminimalisir gangguan dari binatang itu kan binatang itu bisa menjadi gangguan juga, gitu kan. Kalau misalnya bisa kita bungkus oleh pipa ya gitu kan
gitu kan, atau seperti apa, nanti kan bisa dilihat. Kalau misalnya terbuka hanya kabel saja kan tikus. Kalau tikus mah kan apapun bisa dia makan, iya kan. Dia nggak tahu ini kayak ini teh beraliran listrik atau tidak, dia makan aja, tahu-tahu kan udah gosong. Ya. Ya. Nah, listrik di rumah mati gitu kan. Nah, ternyata sama tikus. Kita jangan berjudi dengan menggadaikan keselamatan kita cuma gara-gara nggak sabar. Iya, itu Nah, bisa. itu jadi karena ingin cepat ya pasti nyala, intinya pasti nyala, kan cuman karena ketidaksabaran saja gitu kan. Yang ingin cepat-cepat kan gitu kan, pengen hari ini pasang, hari ini nyala gitu kan. Iya, iya. Kembali lagi ke edukasi, kalau edukasi di ketenaga listrikan menjelaskan tentang prosedur, ada bidangnya atau gimana Pak? Oh, untuk sosialisasi Untuk sosialisasi. ada beberapa pihak yang apa namanya harus mensosial. Satu adalah pengusaha ya, perusahaan yang memiliki yang bisa pemasang pembangun ya. Lalu tadi LIT ya sebagai pemeriksa penguji. Lalu ada PLN, lalu ada pemerintah daerah kan gitu. Pemerintah daerah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, itu juga melakukan sosialisasi mengenai eh, bagaimana cara memasang listrik yang benar, prosedur yang benar itu ya memang sering disosialisasikan gitu kan. Dan memang harus lebih masif ya, harus lebih gencar Iya, iya. kan. Justru ya kita juga kan sebagai yang tahu ini ya kita juga harus tularkan gitu kan terhadap tetangga kita gitu kan, atau melalui desa Iya, iya. yang lebih ini lagi dengan ibu-ibu PKK atau pengajian gitu kan. Nah, ini harus tersosialisasikan gitu kan. Nah, ada contoh kasus nih. Oke. Jadi dia curhat gitu, minta tolong, ini kenapa tiba-tiba PLN bisa memutuskan pelanggaran sepihak katanya. Saya dibilang melubangi meteran yang sama sekali saya tidak tahu dan diminta untuk membayar semacam denda 17 juta sekian. Jika tidak, maka akan diputus listrik saya katanya gitu. Nah, itu kenapa ya? Kena denda gitu. Ya, Karena dia apa? dia dibilang melubangi meteran. Melubangi meteran. Melubangi meteran. Ya. Padahal dia sama sekali gak tahu gitu. Oh, oke. Nah, untuk kasus yang seperti barusan disampaikan itu memang banyak karena memang pengetahuan dari pemilik rumah yang kurang. Misal, bisa saja kan pemilik rumah itu ada gangguan nih di rumahnya. Karena dia tidak tahu harus kemana, dia misalnya cari orang nih, itu kan, yang katakanlah yang mengerti listrik di lingkungan itu. Nah, dia kan tidak tahu apa apa namanya listrik saya untuk diperbaikinya seperti apa. Yang jelas mah ketika dia dari mati menyala kembalinya. Nah, kan gitu. Sudah mungkin ya nyala kan gitu. Nah, ternyata ada kelainan nih di KWH gitu kan. Nah, itu kan KWH itu memang disegel ya. Nah, jadi tidak boleh dirubah gitu kan, dirubah, dipindahkan gitu kan. Nah, ketika ada gangguan di KWH itu, prosedurnya adalah secepatnya menghubungi PLN terdekat gitu kan. Lapor bahwa terjadi padam listrik di rumah gitu kan. Nah, sehingga nanti dari PLN datang untuk memeriksa itu gitu kan. Nah, apakah memang gangguannya di wilayah PLN atau di instalasi rumah? Nah, ini terbagi juga ya.
Nah, apabila terjadi di instalasi rumah, maka siapa yang dihubungi? Nah, biro teknik. Nah, si perusahaan yang melakukan pemasangan pembangunan instalasi di rumah itu, ataupun perusahaan lain juga tidak apa-apa, gitu kan. Nah, kalau memang gangguannya di wilayah PLN dari KWH itu kan, dari kabel SR atau kan dari tiang atau dari ketting antar rumah. Nah, itu wilayah PLN yang memperbaiki gitu. Jadi mungkin denda 17 juta yang tadi disebutkan sama orang ini itu denda akibat dianggap melakukan kecurangan mungkin, atau Bisa saja jadi ada kelainan ya di KWH-nya gitu kan. Karena kita juga tidak bisa memastikan ya ke apa yang terjadi di orang tersebut kan gitu. Cuman ini kan ada kasus ya, ada kasus. Nah, memang kan kasus seperti ini tidak hanya satu dua gitu kan, banyak kasus yang pemilik rumah tidak tahu apa-apa, tahu-tahu kena denda gitu kan. Nah, misalnya ada yang MCB-nya diganti, MCB PLN-nya gitu kan, atau yang tadi kan segel di KWH-nya juga dicopot gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa indikasi yang bisa terjadi kan itu. Nah, sehingga PLN juga memeriksa itu kan. Misalnya apa? Misalnya tagihannya jadi rendah, pemakaiannya tetap atau pemakaiannya tinggi, tapi apa tagihannya pemakaiannya jadi rendah itu padahal yang dipakai banyak gitu kan. Nah, itu kan butuh pemeriksaan ya lanjutan. Nah, itu adalah kewenangannya di pihak PLN. Kalau melihat kasus ini, PLN bisa mengidentifikasi ada tangan-tangan yang lain atau ada perubahan. Jadi gini Pak, KWH kan KWH misalkan si KWH tersebut ada lubang-lubangnya gitu tak? Ada alat atau PLN bisa menyimpulkan tanpa alat, misalkan ini ada kerusakan tapi akibat pembongkaran. Ah, dimungkinkan kan dari segi segel saja misalnya kan itu disegel. Nah, segelnya berarti dirusak kayak diinstall gitu kan dibuka. Nah, itu kan sudah jelas itu juga suatu pelanggaran. Nah, itu tidak boleh. Nah, dari situ juga kan sudah bisa disimpulkan gitu kan. Nah, yang jelas ketika misalnya ada sehingga ada apa kelainan dari KWH, berarti kan ada orang yang mengerti terhadap itu kan, tapi di luar sepengetahuan si pemilik rumah itu kan. Nah, ini kan ada beberapa kita tidak bisa menyimpulkan langsung ya, karena kan kita tidak tahu ya apakah memang oleh siapa si A si B gitu kan. Kita tidak tahu. Yang jelas kalau misalnya itu kan berarti orang yang memahami terhadap itu kan. Nah, sekarang PLN itu kan mulai mengganti oleh yang prabayar. Jadi KWH-nya itu kalau bahasa di masyarakat itu token ya, KWH token. Nah, KWH token itu dirancang atau dibuat itu sangat sensitif. Nah, ketika ada sesuatu yang apa ganjil ya, sesuatu ada kelainan, itu si KWH langsung di situ periksa, gitu, periksa. Nah, sehingga di situ pemilik rumah tidak bisa menyuruh sembarangan, ya. gitu kan, untuk melakukan perbaikan itu, sehingga dipastikan harus melalui PLN. Dipermudah lagi sekarang oleh PLN itu adanya dengan mobile PLN itu pengaduan juga bisa di situ. Ya, pengaduan juga bisa di situ. Gitu. Kalau nominalnya Pak, misalkan kan tadi 17 juta nih, gimana? Ya. Rinciannya gimana itu? Nah, kalau untuk rincian dendanya itu
wilayah kewenangan ada di PLN ya. Jadi mungkin nanti bisa menanyakan ke PLN. Misalnya pelanggaran A Ya. itu dendanya berapa, pelanggaran B dendanya berapa gitu ya, C berapa gitu kan. Nah itu ada jadi hitungan-hitungannya di PLN. teritorialnya Ya. PLN. Ya itu wilayahnya wilayah PLN. Kan kalau masyarakat tahunya kalau membuka segel misalkan didenda, tahunya denda Ya, berapa tang. nah Ya. dendanya berapa tahu-tahu kan seperti barusan 17 juta kan ya pasti kaget kan gitu kan, tidak tahu apa-apa kena denda gitu kan. Nah itu wilayahnya saya tidak bisa memberikan apa namanya pernyataan itu karena itu wilayahnya wilayah PLN gitu kan. Nanti PLN yang bisa menjelaskan gitu kan step-step pelanggaran gitu kan, dari mulai pelanggaran ringan, menengah, mungkin beratnya seperti apa gitu kan. Nanti kan ada kalkulasi yang memang dihitung oleh PLN sehingga mencapai nilai segitu gitu kan. Kalau pas waktu pendaftaran eh, tidak ada dari PLN misalkan menjelaskan kalau kalau ada pelanggaran seperti ini Kalau sosialisasi ada ya, tapi kalau misalnya penjelasan kepada setiap pemohon itu saya kurang tahu juga ya. Apakah memang diberitahu atau misalnya dikasih brosur lah gitu Nah. kan ya. Jadi sehingga masyarakat tahu nih, misalnya kalau misalnya melakukan pelanggaran A, B, C, D gitu kan, atau lebih beratnya sampai melakukan pencurian kan, tenaga listrik gitu kan, seperti apa itu. Sampai terjadi hal seperti itu, kalau misalkan si yang punya rumah nih kan nggak merasa punya kesalahan kan gitu, sedangkan denda udah ada nih, udah turun, itu emang benar-benar mesti dibayarkan untuk penyelesaian. Untuk penyelesaian apa namanya, untuk penyelesaian seperti itu saya kira pasti ada solusi ya. Ada solusi dari PLN seperti apa kan gitu. Cuman kan solusi itu juga saya tidak tahu ya, nanti ranahnya kan ranah PLN. Tapi saya yakin pasti ada solusi kesepakatan antara kedua belah pihak, dari pemilik rumah maupun PLN gitu kan. Itu pastilah ada kesepakatan seperti apa gitu kan, dibicarakan mungkin kan, lalu kronologisnya seperti apa kan, mungkin saya yakin lah tidak mungkin semena-mena menetapkan ya denda sebesar itu kalau memang tidak berdasarkan apa namanya pemeriksaan dulu kan gitu kan, pemeriksaannya seperti apa pelanggarannya. Kayak gitu. Kalau yang ini kan yang subsidi, Oh ya, itu yang kalau yang subsidi kan untuk tahun 2023 sudah ada bocoran belum tentang program subsidi pemasangan? Subsidi untuk ini ya apa namanya apa untuk masyarakat dapat subsidi ya, subsidi PLN. Oh ya, jadi untuk yang kita tahu bahwa memang di pemasangan listrik baru itu untuk ke PLN itu ada kategori subsidi. Nah, subsidi ini ada yang subsidi 450 PA maupun subsidi 900 PA. Nah, untuk kita mengetahui kan gitu apakah kita dapat subsidi atau tidak, itu dari NIK ya, NIK pemohon. Nah, NIK itu nanti dicek dulu gitu kan, dicek kan apakah masuk gitu kan kategori subsidi atau tidak. Misalnya masuk kategori subsidi, yaitu bisa dilayani dengan 450 atau 900 PA subsidi. itu kita cek di mana Pak? Dicek bisa langsung ke PLN, dicek langsung, tanyakan kan ini kan apakah masuk subsidi atau tidak.
Di website nggak ada, nggak bisa. Kalau sekarang kan di website sudah nggak bisa ya, paling di mobile PLN ya, gitu Oh kan. iya, di mobile Di PLN. mobile PLN bisa, nanti ketika kita mendaftarkan nanti muncul kan. Jadi nik Anda masuk Ya. terhadap subsidi daya 400 bisa dilayani dengan daya 450 seperti itu. Maksudnya subsidi dari PLN itu DP-nya murah atau gratis atau gimana? Dari ini pembelian tokennya. Oh, Jadi tokennya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, gitu kan. Jadi pemerintah mensubsidi ya, misalnya per KWH itu misal harganya berapa, nah subsidinya berarti kan di bawah itu, sisanya kan dibayar oleh pemerintah. Gitu. tapi cara pengecekannya bisa di mobile PLN, Bisa di mobile PLN, bisa pakai NIK ya. pakai nik, ya pakai nik, gitu kan. Nanti muncul, gitu kan, nanti muncul. Gitu. Tapi saya pernah dapat isu nih masalah yang barusan tuh. Jadi yang subsidi katanya, saya lupa di daerah mana, cuma katanya begini, yang punya rumah itu beliau mau pasang baru subsidi gitu kan, mau cek subsidi, dia dapat subsidi atau enggak gitu. Cuma ketika dicek, nicknya udah dipakai sama orang lain gitu. Beliau kecewa, merasa tidak terima, kok database-nya bisa bocor gitu. Oh ya. Jadi maksudnya dia nicknya sudah masuk subsidi, ternyata ketika mendaftar nicknya sudah dipakai kan, sedangkan si orang itu belum punya di KWA. Itu memang banyak terjadi. Kita juga tidak tahu nih itu kan seperti apa proteknya gitu ya, protek seperti itu. Jadi memang yang bisa menjelaskan itu mungkin dari pihak PLN ya, gitu kan. Jadi ketika misalnya nik ini dipakai, ini kan tidak tahu dipakainya oleh siapa, kan gitu kan. Database. Ya, ini kan dipakai oleh siapa gitu kan. Nah, kok bisa itu kan, sedangkan yang punya tidak kan, tidak. Nah, mungkin itu yang bisa lebih menjelaskan nanti PLN ya. Kalau kita kan di wilayah ranahnya pemasangan instalasinya saja kan gitu. Nah, ketika misalnya itu dipakai orang lain gitu kan, dan tidak diketahui kan gitu orang lainnya gitu kan. Nah, seperti apa mengembalikan terhadap haknya kan, berarti kan begitu pertanyaannya kan. Pertanyaannya, saya yang berhak ini gitu kan, tapi kenapa dipakai orang lain kan itu. Nah, karena itu kan yang yang menerima itu kan posisinya sudah posisi bukan dari ranah kita. Kalau kita membantu mengecek mungkin bisa ya, untuk misalnya tidak tahu nih, misalnya kita bisa bantu di mobile PLN. Tapi kalau misalnya ternyata dipakai oleh siapa, kita kan tidak punya data seperti itu, gitu kan. Ya berarti ya bisa ditanyakan langsung nanti ke pihak yang lebih berwenang, lebih tahu gitu kan. Data-data dan karena kita kan nggak bisa kan, kita mah hanya sebatas masuk subsidi atau tidak gitu kan. Tapi misalnya dipakai atau ini, ya itu datanya pasti ada. Pasti kan data misalnya di alamat mana, pasti kan kalau di PLN pasti ada. Pasti ada. Nah, nanti bisa ditanyakan langsung, Pak. Menurut saya lebih bagus seperti ini kan. Nah, ngomong-ngomong Pak Roni ini tentang kelistrikan kan. Kalau misalkan seputar banyak kan wisata atau perusahaan-perusahaan di Kabupaten Garut misalkan yang memiliki Pak Roni, KWH yang 3.500 lah atau sampai berapa lah, itulah kurang tahu juga. Besar-besar mungkin ya. Nah, itu udah
positif mempunyai kembali lagi ke tadi ya SLO, atau misalkan soalnya kemarin-kemarin pernah adalah sebagian di tempat wisata baru pengajuannya setelah beberapa tahun baru dia mengajukan untuk SLO-nya gitu. Kenapa nggak pas pendaftaran gitu? Ya, jadi begini, baik dari daya terendah maupun sampai daya besar itu memang wajib memiliki sertifikat layak operasi. Nah, ketika misalnya, oh ternyata sudah terpasang nih KWH, tapi belum mempunyai SLO gitu kan. Nah itu bisa diajukan. Nah nanti ada namanya supervisi Pak. Jadi supervisi instalasi listrik yang sudah terpasang. Nah itu prosesnya seperti balik lagi seperti dari awal gitu. Kita lihat lagi apakah pemasangannya sudah benar atau belum. Gitu kan, lihat lagi apakah materialnya memakai material yang SNI atau tidak, gitu kan. Nah itu kita supervisi, nanti kalau sesuai kita keluarkan NIDI-nya juga. Setelah NIDI mohonkan juga SLO. Nanti SLO juga sama, melakukan pemeriksaan pengujian juga, itu kan. Nah cuman karena sudah nyala ya, sudah ini, nah sampai di situ saja, sampai SLO baru bisa dilayani, gitu kan. Nah ketika misalnya pertanyaannya kenapa tidak ada SLO, kan regulasinya harus ada SLO dulu ya, Ya. baru nyala. Nah kita juga itu memang banyak juga ya yang sekarang terjadi yang mensupervisi ternyata belum punya SLO aja gitu kan. Nah tapi itu bisa dilayani Pak, bisa dilayani. Nah mungkin ya sama kita juga harus mengedukasi juga terhadap pemilik balik industri pariwisata itu kan, pabrik segala macam. Ya kita juga harus mengedukasi. Kalau SLO bisa mewakili satu SLO atau harus SLO yang berbeda, misalkan satu rumah atau satu perusahaan lah atau tempat wisata misalkan, kan pasti di sana ada kebanyakan lah ada generator setnya ya. Nah, misalkan kan instalasinya sama, terus si generator setnya tersebut harus ada SLO yang terpisah atau SLO-nya bisa nempel ke SLO apa namanya yang dari yang lain sudah ada misalkan. Baik. Nah kalau untuk misalnya berarti ada dua sumber Pak. Ya ada sumber yang dari PLN dan sumber dari pembangkit listrik tenaga diesel. Ya. Nah, kalau untuk instalasi pemanfaatannya itu sama, misalnya TR, ya itu cukup satu. Tapi kalau untuk PLTD-nya itu terpisah. Jadi ada SLO untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, itu wajib juga SLO. Untuk memprosesnya sama juga, misalkan ke Sama Pak. asosiasi Sama ke perusahaan yang memiliki SBU dan IUJPTL. Nah, SBU-nya sertifikat badan usaha ya, yang bisa pemasangan pembangunan mengenai PLTD. Oh spesifik BLI-nya untuk PLTD gitu. Betul, spesifik. Jadi SBU-nya untuk PLTD. Tidak bisa misalnya si perusahaan ini hanya memiliki SBU tegangan menengah dan SBU tegangan rendah. Nah, melaksanakan PLTD tidak bisa kalau tidak punya SBU PLTD. Nah, itu harus perusahaan yang memiliki SBU PLTD. Sama bisa di Ujang Gatrik nanti dilihat, gitu kan. Nanti perusahaan mana yang bisa melayani NIDI PLTD. Nah, sepengetahuan Pak Roni kalau di Garut banyak atau masih minim pengguna generator set PLTD? Pengguna PLTD sudah banyak Pak. Karena itu kalau kebanyakan di kita itu sebagai sumber darurat. Jadi ketika listrik PLN mati, ya misalnya ada pemeliharaan atau ada gangguan, nah itu kan di backup oleh PLTD, ya oleh genset itu, gitu kan. Nah itu sebagai
apa namanya, backup darurat gitu kan, backup darurat. Nah itu sudah banyak Pak, karena kan kalau dunia bisnis kan Iya. mungkin pelayanan terhadap pelanggannya ya. Jadi kalau misalnya masa di hotel misalkan mati lampu, Iya. tidak mungkin ya. Kan misalnya hotel misalnya bintang 3 bintang 4 Masa mati sampai lampu bintang ya? 5 masa PLN mati, ikut mati kan tidak mungkin kan, masing-masing kamar dikasih lilin. Mungkin kan pasti mempunyai, apa namanya, backup, Iya kan. itu kan backup sumber kan, sumber listrik. Nah itu Mulai mulai dari kapasitas berapa yang harus mempunyai izin SLO lah, kalau PLTD? dari mulai di sampai dengan 500 kW wajib, dan 500 kW itu juga wajib Pak, gitu kan. Wajib untuk memiliki SLO, gitu kan. Wajib itu, tidak apa, sesuai dengan peraturan itu wajib, gitu kan. Nah di Kabupaten Garut ya khususnya itu masih banyak, gitu kan. Masih banyak yang memang belum sesuai dengan regulasi yang ada. Itu kalau tugas siapa tuh untuk, mengedukasi bahwa PLTD tersebut harus memiliki SLO? Nah, untuk PLTD itu ada beberapa tahap ya. Satu, kalau misalnya sampai dengan 500 kW itu namanya izin lapor. Nah, lapor itu di SDM Pak, gitu kan, namanya WD Web Eosmosis. Jadi kita memohonkan dulu, gitu kan, melaporkan genset yang kita punya di webnya SDM, namanya Eosmosis. Nah dari situ keluar izin lapor, nah baru bisa teruskan dilayani untuk nidinya. Nah nidinya nanti masuk lagi sama ke si Ujang Gatrik, bikin akun, masuk ke si Ujang Gatrik. Nah nanti memilih perusahaan mana, gitu kan dipilih. Nah nanti lanjut prosesnya sama seperti instalasi pemanfaatan tegangan rendah seperti tadi. Kira-kira di Garut Cuman ini kalau bedanya, ini kan karena punya sumber ya, pembangkit. Nah ini harus ada izin dulu, gitu kan. Nah setelah itu baru di apa, tahapannya ke NIDI SLO gitu. Nah sama juga yang di atas 500 kW ya. Jadi di atas 625 kPa. Nah itu namanya izin usaha penyediaan tenaga listrik. Nah itu kita bisa memohonkan di namanya OSS sekarang. Punya di satu ya. Ya di OSS mohonkan di situ, nanti baru keluar izin operasinya. Nah lanjut lagi ke SLO, nah ke NIDI dan SLO gitu. Jadi memang banyak PR sebetulnya untuk ya. dunia ketenagalistrikan ini. Satu, mengedukasi masyarakat, mengedukasi juga masyarakat di wilayah industri gitu kan, Industri. seperti pabrik gitu kan, seperti hotel gitu kan, perkantoran gitu kan. Ya itu tugas tugas kita juga untuk mensosialisasikan. Tapi kalau nggak salah Pak Roni, genset itu kan ada 2 bahan bakar ya, yang bahan bakar pakai, solar, yang bahan bakar pakai premium. Ya, Nah, untuk yang wajib memiliki SLO tersebut kan rata-rata kebanyakan lah yang premium, yang kecil kan, ya. yang genset kecil lah. Nah, genset tersebut tetap harus memiliki SLO atau untuk pelaporan saja misalkan? Mengenai hal itu yang saya ketahui itu untuk SLO di regulasi yang PLTD Pak, yang Oh, PLTD yang besar, yang diesel, yang diesel ya. yang diesel baru, yang diesel. Untuk aturan yang gasolin itu saya belum ini ya, belum apakah ada yang terbaru atau, tapi kalau sampai saat ini
belum ada ya, belum ada regulasi yang mengatur harus ber-SLO. Baru tenaga diesel, uap, gitu kan. Kalau PLTD wajib berarti SLO tersebut wajib. Wajib, Pak. Wajib SLO. Kalau yang belum mempunyai SLO untuk PLTD, misalkan di Garut kayaknya sudah berapa persen lah? Udah semua punya atau Mungkin belum ya, belum? belum semua punya, masih persentasenya mungkin masih sedikit ya, gitu kan, masih sedikit. Tapi wajib kan, punya wajib ya? Wajib Pak, wajib, karena itu kan keselamatan juga sama, gitu kan. Apakah si generator ini layak operasi atau tidak? Kalau yang belum punya, siapa yang berhak, yang punya wewenang untuk menindak misalnya? Kalau untuk apa namanya, memberikan apa ya, pengawasan ya, Pengawasan. pembinaan, Ya. pengawasan terhadap itu mungkin pemerintah daerah ya Pak ya. Pemerintah daerah mungkin di sini pemerintah provinsi daerah Jawa Barat ya, diwakili oleh Dinas SDM ya. Itu yang mungkin melakukan pembinaan terhadap apa namanya, pemilik generator set yang di wilayah Garut khususnya ya, di industri gitu kan, maupun di pariwisata gitu kan. Nah itu kewenangannya di SDM. Kalau yang belum memiliki SLO kan wajib ya Pak ya? Ya. Misalkan ada hukuman itu, kalau hukumannya seperti apa? Misalkan pembinaannya gitu. Oh, mungkin nanti diberitahu ya, diberitahu bahwa regulasinya seperti ini gitu kan, bahwa ini wajib kan, sesuai dengan Undang-Undang 30 2009, sesuai dengan PP 25 tahun 2001 gitu kan. Di situ ada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan itu. Nah, kalau yang saya baca ya itu ada ketentuannya, ada denda juga apabila tidak memenuhi regulasi ya, syarat-syarat ya, apa, tahap-tahap yang dipersyaratkan gitu. Masuk pidana juga enggak Pak? Untuk SLO tidak Pak, Tidak. hanya denda saja. Hanya denda saja. Denda saja, Tidak dipidana. tidak dipidana, hanya denda. Tapi wajib untuk Wajib Pak, Ya. wajib. Besaran dendanya juga lumayan. Daripada bayar denda mending bikin berarti ya. Ya jelas lah. Kalau misalnya kalau misalnya ini lebih baik ya, lebih baik ikuti regulasi kan. Ya. Nah, toh tidak buat siapa-siapa, toh untuk keselamatan semua kan. Apalagi misalnya di industri pariwisata, misalnya di hotel, Ya, nah itu kan banyak orang ya, gitu kan, banyak orang lalu lalang, atau kan misalnya terjadi sesuatu kan ya lumayan juga kan dampaknya juga. Tapi kalau cuma denda kayaknya itu efek jerahnya gimana ya? Soalnya maksudnya gini, di kita banyak orang-orang kaya, jadi udahlah nanti bayar denda aja. Gitu. Mungkin orang kaya seperti itu. Kalau saya yakin sih, kalau misalnya sudah mengetahui itu pasti yakin akan mengurus gitu kan, karena dendanya juga kan lumayan besar gitu kan. Kita kan mengurus juga tidak akan sebesar denda. Itu juga salah satu upaya untuk membuat kepatuhan ya, kepatuhan, ketaatan gitu kan. Gitu. Mungkin ini belum tersosialisasikan secara menyeluruh saja gitu kan. Tapi saya yakin pasti kalau sudah mengetahui itu pasti dipenuhi lah gitu kan, pasti dipenuhi. Udah berapa jam sih ini? Udah jam berapa? 1 jam lebih ya? Kerasa ya? Kerasa. Memang kerasa obrolannya ya. menarik sih. Jadi lupa waktu gitu. Obrolannya daging dari Pak Roni, daging. Tapi cuma mungkin terakhir ya, sebelum closing, Ya. kita perlu membedah regulasi, membuka kotak regulasinya ya,
Kang ya, mungkin Iya, untuk lebih perlu biar banget itu. masyarakat Iya. lebih apa sih? Lebih mengetahui lagi gitu tentang pentingnya, tentang regulasi kelistrikan gitu. Ya, betul. Memang tidak terasa ya sudah 1 jam lebih kita bincang-bincang seperti ini. Memang tidak cukup waktunya. Iya. Nah, ketika ya mungkin harusnya ada part 2 ya. Gitu. Wajib wajib banget Pak Roni. Nah, kalau memang misalnya ya untuk mengedukasi masyarakat itu memang tidak bisa langsung ya. Nah, justru dengan adanya media seperti ini, regulasi kita bedah regulasi mengenai ketenaga listrikan itu lebih bagus. Jadi nanti edukasi terhadap masyarakat itu juga bisa lebih tersampaikan. Ya, Nah, lebih baik juga ya mengundang stakeholder yang lain kan, mudah-mudahan dari pihak PT PLN, Ya, gitu kan, dari pihak lembaga inspeksi teknik, gitu kan. Nah, kita bincang-bincang bersama-sama, gitu kan, berdiskusi bareng. Nah, seperti apa nih, kan, regulasi ketenagaan yang sudah tersampaikan terhadap masyarakat, gitu kan. Ya. Seperti kan tadi ada kasus-kasus yang menyangkut kan, seperti tadi denda, kan itu ada ranahnya lagi kan, gitu kan. Ya lebih baik kita berbincang lah dengan pihak-pihak yang kompeten lah di sini kan gitu. Nanti bisa ya, Gitu. tim, nanti dijadwalin ya. Bagus lah. Ditunggu lagi undangannya. Siap. Bang, listrik itu kan banyak yang harus dibedah. Ah. Banyak yang harus disampaikan. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Roni Sama-sama Kang. udah datang ya. Nanti kita lanjut di part 2 tentunya. Oke, siap. Oke. Ditunggu undangannya. Terima kasih banyak. Yeah.